Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah, dimurahkan segala rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anaknya sebagai investasi tabungannya di yaumil qiyamah, jadi anak-anak yang saleh, yang salehah, anak-anak yang penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sedikit ingin membahas tentang 7 manusia yang dibenci perilakunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang kaya yang pelit. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang kaya yang gak peduli dengan tetangganya, dengan warga yang ada di sekitarnya. Padahal kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hak orang lain di situ. Ada zakatnya yang harus dikeluarkan, infak, sedekahnya, dan lain sebagainya. Kalau orang kaya dikasih kenikmatan, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengambilnya kekayaan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan Allah tambahkan. Wala in kafartum, namun jika mereka ingkar atas nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Janganlah kita seperti Fir'aun dan Qarun. Fir'aun yang dikasih kekuasaan tapi angkuh dan sombong. Qarun yang dikasih harta yang berlimpah, tapi dia tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan dia berkata, harta yang aku miliki adalah hasil jerih payahku tanpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan pencipta alam semesta, dengan Allah. Dia menganggap bahwa kekayaan yang dia miliki adalah hasil usahanya, hasil jerih payahnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memendam atau tubuh daripada Qarun laknatullah dihimpit oleh bumi. Makanya dikenal dengan istilah harta Qarun atau harta karun. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah adalah sombongnya orang-orang yang miskin. Coba kita bayangkan, kalau orang kaya sombong, itu masih ada yang dia sombongkan kekayaannya. Kalau pejabat sombong, masih ada yang disombongkan karena jabatannya. Kalau orang atau anak presiden, anak raja sombong, masih ada yang disombongkannya karena keturunan raja, keturunan presiden dan lain sebagainya. Tapi sangat aneh kalau ada orang yang miskin tapi sombong. Tapi ada nggak? Banyak orang yang miskin tapi angkuh tapi sombong. Sombong menolak kepada kebenaran. Nggak sholat, nggak puasa, itu juga sombong. Nggak pernah berdoa kepada Allah, itu angkuh, itu sombong. Dalam kehidupan bertetangga, nggak pernah kalau jalan itu permisi dan lain sebagainya, itu juga sombong. Jadi keangkuhan, kesombongan itu nggak
pantas kita melakukan keangkuhan dan kesombongan di muka bumi ini. Jangankan orang miskin, orang kaya, pejabat, keturunan orang-orang hebat saja yang sebetulnya dia bisa melakukan keangkuhan dan kesombongan, tapi tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keangkuhan dan kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iblis dikeluarkan dari surga itu kan karena dia melakukan keangkuhan dan kesombongan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, dengan keangkuhannya dia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api yang sangat panas. Wa khalaqtahu min tin, dan saya diciptakan lebih dulu daripada Adam. Ini keangkuhan, kesombongan. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan melakukan keangkuhan, kesombongan kalau kita tidak ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang kita rasakan ini, hilangnya rasa malu pada wanita. Kita bisa lihat para wanita berpakaian tidak menutup aurat. Dengan bangganya dia memperlihatkan auratnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Bahkan banyak orang yang seperti binatang, berpakaian tidak berpakaian, berpakaian minim, bahkan ada yang lebih parah lagi, tidak berpakaian sama sekali, berkumpul dengan laki dan perempuan. Dia memperlihatkan kemolekan tubuhnya, dia bangga, padahal disitulah tidak memiliki akal, nggak punya rasa malu. Kalau binatang berhubungan intim, binatang dia melakukan apa saja, dia biasa aja binatang, nggak ada rasa malunya karena dia tidak diberikan akal. Tapi manusia diberikan akal, diberikan rasa malu, tapi tidak malu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat. Orang yang semakin bangga dengan maksiat, semakin bangga dengan minum-minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian melakukan maksiat, berzinah terang-terangan, nggak ada rasa malunya lagi, bahkan sampai disar, dimasukkan ke YouTube, divideokan, disebar, dan lain sebagainya. Ini saudara-saudara sekalian, dianggap sudah hal yang biasa. Bercumbu di tempat-tempat umum, itu bukan hanya di luar negeri, di Indonesia itu dianggap biasa. Hamil di luar nikah saja dianggap sudah hal yang biasa. Bahkan diramaikan, dimeriahkan, diadakan pernikahan, resepsi, acara besar-besaran. Bukannya ditutup aibnya, tapi malah justru dipertontonkan. Bahkan orang tuanya meridhoinya dengan mengadakan acara pernikahan besar-besaran, mengundang tetangganya, keluarganya, sahabatnya, saudaranya, dan lain sebagainya. Marilah kita berpikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan, wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati saja udah gak boleh. Bersenyum-senyum yang berlebihan, menatap wajah lawan jenisnya, itu awal daripada berzinahan. Bahkan berduaan, berkata dengan kata-kata yang romantis, dengan kata-kata yang indah, yang lemah lembut, yang akhirnya merangsang hawa nafsunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, rakusnya ulama pada dunia. Kalau dulu ulama-ulama banyak yang tinggal di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, dicari-cari oleh umatnya. Tapi sekarang banyak ulama-ulama yang tinggal di perkotaan, bahkan menampakkan
menampilkan kehidupan dunianya ya dengan penuh glamor, memakai mobil-mobil yang mewah, rumahnya bagaikan istana, padahal di tetangganya samping kiri samping kanannya banyak orang yang kelaparan. Dia menampilkan kekayaannya. Bukan gak boleh ulama itu kaya, boleh silahkan. Utsman bin Affan sahabat Rasulullah, dia orang yang kaya. Siti Khadijah istri Rasulullah, orang yang kaya raya. Tapi janganlah rakus terhadap dunia yang akhirnya diperbudak oleh kenikmatan dunia. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Janganlah engkau diperbudak oleh kehidupan dunia hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Coba sekarang kita lihat banyak kiai-kiai, habib, ulama yang glamor seperti artis, padahal dulu begitu mulianya ulama, begitu mulianya orang-orang yang alim. Sekarang sudah banyak perubahan. Bahkan dalam setiap ceramahnya ada ulama yang selalu menggenjot tentang masalah kehidupan dunia. Sekali lagi saya katakan, bukan tidak boleh, minimal harus sama, harus seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Tuh, kebahagiaan akhirat. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Saudara sekalian, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai akhirnya kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang tua yang masih mengejar dunia. Makanya di saat kita masih muda, di saat kita masih sehat, kita cari, kita kumpulkan harta yang banyak. Nanti ketika kita sudah tua, investasi tabungan kita sudah ada. Kita udah punya rumah banyak, kita punya yang namanya tanah, usaha-usaha dan lain sebagainya. Saat kita meninggal dunia, kita meninggalkan harta yang banyak kepada anak-anak kita. Tapi ada komanya di sini. Jangan diperbudak oleh dunia. Tapi kehidupan dunia bukan kita tinggalkan, salah juga kalau ditinggalkan kehidupan dunia. Hancur umat Islam kalau dunia ditinggalkan. Habis dijajah oleh orang-orang kafir yang hanya kita tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena lemah dunianya, lemah ilmunya, lemah hartanya, akhirnya jadi lemah imannya. Berapa banyak orang yang keluar dari Islam karena tidak punya uang. Dikasih uang sama orang-orang Nasrani, dikasih uang, dibantu, akhirnya masuk ke dalam ajaran agamanya. Jadi saudara sekalian, kita lihat banyak orang yang sudah tua masih mencari dunia. Kaya enggak, miskin iya. Kenapa? Karena dia tidak belajar, tidak melihat dari contoh-contoh yang sudah ada. Mumpung masih muda, kerja dunia. Tapi jangan lupa akhiratnya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ifu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Rasulullah ini yang mengatakan, kejarlah kehidupan duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beribadahlah kamu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi kita lagi nyari dunia, cari dunia. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Ada rasa semangatnya, ada cita-cita yang tinggi. Ketika kita sedang ibadah, sedang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di saat kita habis bekerja, kita sholat zuhur dengan penuh kekhusyuan, sholat asar dengan penuh kekhusyuan, sholat maghrib dengan penuh kekhusyuan, sholat isya dengan penuh kekhusyuan, sholat subuh dengan penuh kekhusyuan.
seakan-akan ketika pada saat itu kita sedang sholat, kita akan mati pada saat itu. Begitu. Lagi nyari duit semangat, sungguh-sungguh, lagi beribadah juga semangat, seakan-akan kita akan mati besok. Jadi saudara sekalian, jangan sudah dunia, sudah tua masih dunia aja, masih bekerja aja. Bukan nggak boleh bekerja, silakan bekerja, tapi sekedar aja, bukan masih menjadi kebutuhan hidup. Masih mudanya ngapain? Kalau umur udah 70, 80 tahun masih nyari duit aja, kapan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keenam, malasnya para pemuda. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepada pemuda yang diberikan fisik yang bagus, fisik yang sehat, tubuh yang kuat, tapi malas untuk bekerja, malas menuntut ilmu, malas beribadah. Padahal kita tahu, kita lihat dengan mata kita sendiri bahwa mati itu tidak melihat kepada usia, bukan melihat kepada tuanya, tapi berapa banyak orang yang masih muda, yang umurnya baru 18, 19, 20, 21, 23 dan lain sebagainya, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena masa muda, masa remaja pun sudah banyak orang-orang yang meninggal dunia. Bahkan masih bayi pun sudah banyak yang meninggal dunia. Bahkan masih di dalam kandungan, masih di dalam rahim ibunya, sudah tidak bernyawa. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jangan kita bermalas-malasan sebagai seorang pemuda, padahal kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih fisik yang hebat, dikasih fisik yang mantap, dikasih otak dalam berpikir, dikasih ingatan yang kuat. Tapi kenapa kita seperti itu? Jangan kita sia-siakan. Kita bekerja, kita berusaha, kita susah dulu, baru setelah itu kita akan menikmati hasil dari apa yang kita tanamkan. Yang terakhir, kejinya para penguasa, yang nomor 7. Berapa banyak orang yang dikasih jabatan yang tinggi sebagai penguasa, tapi dia tidak mempedulikan rakyatnya yang miskin, yang kelaparan, bahkan mati di saat lapar. Coba kita lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi seorang khalifah, beberapa tahun kemudian sudah tidak ada orang yang menerima zakat. Kenapa? Karena ekonominya sudah bagus, sudah kaya, sudah nggak perlu lagi mendapatkan zakat. Bahkan ia menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Kalau kita, ya Allah ya Rabbi, semakin lama semakin banyak orang-orang yang miskin, semakin lama semakin banyak orang-orang yang menerima zakat. Ini kenapa? Karena banyaknya penguasa-penguasa ketika dikasih jabatan dia korupsi. Begitu banyak koruptor yang merajalela, yang nggak pernah bosan, bahkan nggak punya rasa malu, biasa-biasa aja. Padahal dia mengambil uang rakyat. Coba kita bayangkan hukum mereka yang buat ketika dia terkena kasus mengambil uang rakyat begitu banyaknya, ratusan miliar, bahkan triliunan, hukum dengan hukuman yang ringan, sehingga akhirnya yang namanya perbuatan-perbuatan korupsi yang merajalela, koruptor pelakunya tidak ada rasa jeraknya. Kenapa? Karena hukumnya yang begitu tebang pilih, ketika yang melakukan orang-orang yang miskin dihukum dengan hukuman yang berat. Hanya sekedar mengambil buah pisang dihukum dengan hukuman yang berat. Padahal buah pisang berapa banyaknya, berapa mahalnya, tapi dihukum dengan begitu beratnya. Tapi orang yang melakukan mengkorupsi uang rakyat yang triliunan rupiah, bahkan melenggang bebas, bisa sampai ke luar negeri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya
khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Hanya ini yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.